manusia itu? Apakah yang membuat manusia menjadi manusia? Dua pertanyaan tersebut adalah pertanyaan sederhana. Namun demikian, jawabannya tidaklah sederhana. Konsep kemanusiaan di Eropa yang melarang hukuman mati akan sangat berbeda dengan Indonesia atau negara Arab dan Amerika yang memperbolehkan hukuman mati. Konsep legalisasi aborsi seperti yang diperbolehkan di negara-negara Eropa akan jauh berbeda dengan Indonesia yang melarang aborsi. Kenyataannya, konsep kemanusiaan masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Sangat jelas bahwa antar sesama manusia sendiri terjadi perbedaan persepsi mengenai kemanusiaan. Namun demikian, semua orang mengerti bahwa segala hal yang luar biasa baik dan bermanfaat bagi semesta di dunia ini. Dalam perkembangan obat-obatan, perlindungan marga satwa, perkembangan iptek, keindahan seni, dan lain-lain tidak dibuat oleh makhluk lain selain manusia. Namun demikian, semua orang mengerti bahwa segala hal yang luar biasa, baik dan bermanfaat bagi semesta di dunia ini. Namun demikian, segala hal yang menyangkut pemusuhan semesta, besar-besaran dalam kurung perang dunia, uji coba nuklir, pemusnahan ekosistem laut, darat, dan udara juga dibuat oleh manusia. Adalah manusia yang mampu menciptakan damai, tetapi di sisi lain sekaligus kekacauan adalah manusia yang mampu berdiri sendiri tetapi juga tergantung dengan yang lain. Adalah manusia yang mampu memproduksi pembaharuan semesta sekaligus diproduksi oleh semesta. Manusia adalah solusi sekaligus penghancur. Manusia, kita suka atau tidak suka, adalah paradoks kehidupan. Menurut Wilhelm Wundt, manusia itu adalah satu kesatuan dari jiwa dan raga yang berkegiatan membentuk diri yang ideal dalam segala kegiatannya. Untuk bisa mencapai ideal itu, maka manusia berinteraksi dengan lingkungannya, merasakan dan memberikan pengaruh sehingga masing-masing pihak berubah sesuai dengan pengaruh yang saling diberikan keduanya. Dalam perubahan yang diberikan tersebut, tentunya individu ikut berubah dan menyesuaikan diri dengan alur yang ada. Faktor pembentukan kepribadian yang menentukan kemanusiaan. Secara faktor-faktor yang membuat manusia mempunyai kepribadian dominan, pemelihara kehidupan atau penghancur kehidupan, ditentukan oleh dinamika emosi yang ia miliki. Secara ilmu psikologis, pada dasarnya akan ditentukan dua macam penentu dinamika emosi yang menentukan kepribadian, yakni faktor internal dan faktor eksternal.
Gregorius Mendel, Piaget, dan Bertil Ostenbrunn adalah tokoh-tokoh yang menekankan faktor biologi sebagai penentu perilaku manusia. Gregorius Mendel terkenal dengan teori genetis hereditas atau Downers 2004. Piaget terkenal dengan teori psikologi kognitif What and What tahun 1993-275 dan Bertrand Ostenbrunn 2012 dengan neuropsikologinya. Kepribadian terbentuk karena faktor biologis, persepsi psikologi, kognitif, humanitis. Otak adalah penentu kepribadian kita. Kuat, lemah, daya kerja otak, nutrisi yang diterima, volume oksigen yang diterima otak ketika bekerja. Sehat tidaknya otak kita menjadi penentu bagaimana kita mengolah emosi. Faktor biologis yang menentukan. Ini adalah kesimpulan dari diskusi tentang faktor biologis yang menentukan kepribadian manusia. Atensi adalah suatu usaha mengendalikan fungsi pikiran secara nyata dan jelas terhadap beberapa kemungkinan objek atau terhadap rangkaian pemikiran. Ini memerlukan pengalian dari suatu hal agar secara efektif dapat berinteraksi dengan hal yang diberi perhatian. W. James 1980. Contoh dari atensi. Saat kita berada di dalam kelas menyimak dosen yang sedang berbicara, saat itu fokus kita hanya kepada pembicaraan dosen dan menyimpulkan inti dari pembicaraan dosen. Hal ini merupakan pemrosesan yang didasari oleh atensi. Beda hanya jika di suatu kelas terdapat dosen sedang berbicara. Akan tetapi, kita mengabaikan pembicaraan dosen tersebut dengan bermain HP, maka atensi kita tidak bisa mengingat penuh pembicaraan yang disampaikan oleh dosen tersebut. Contoh persepsi. Pada saat cahaya dari sepatu memasuki mata manusia dan merangsang retina, ini adalah proximal stimulus. Persepsi adalah secara etimologis berasal dari bahasa Latin perceptio adalah proses menerima kesadaran atau pengertian akan lingkungan dengan mengordinir dan menginterpretasikan apa yang didapat dari informasi sensori. Ini adalah suatu aktivitas kolektif yang melibatkan bermiliar-miliar neuron dalam otak untuk mengenali dan memahami suatu objek atau pengetahuan. W.
Walter J. Freeman 1991. Memori adalah suatu proses yang ada dalam otak manusia untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan untuk kemudian digunakan kembali di kemudian hari. Ada 3 macam proses utama dalam memori, yaitu encoding, storage, and retrieval. Baik sistem atensi, persepsi, dan memori saling membutuhkan satu sama lain dan saling bekerja sama satu sama lain untuk membentuk kumpulan perilaku yang membentuk kepribadian. Apabila persepsi bekerja, ia membutuhkan memori dan atensi. Memori juga membutuhkan penyerapan informasi yang berasal dari atensi. Persepsi juga membutuhkan informasi awal dari atensi untuk kemudian disimpan dalam memori. Jadi, singkatnya, modul mata kuliah ilmu perilaku ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan perilaku bertanggung jawab maupun tidak bertanggung jawabnya manusia. Modul ini mempelajari pengantar ilmu perilaku. Kemudian kedua, kita akan belajar tentang apa ilmu perilaku manusia. Ketiga, kita mempelajari faktor pengaruh otak terhadap kepribadian. Keempat, kita mempelajari kelima, kita mempelajari pengaruh harapan terhadap perilaku manusia. Selanjutnya, keenam, kita mempelajari dinamika tanggung jawab manusia. Dan ketujuh, kita akan membahas tema kedewasaan. Teori kepribadian lainnya datang dari Alfred Adler. Menurut Adler, manusia merupakan makhluk individual yang termotivasi oleh dorongan-dorongan sosial yang memang sudah tiba ketika lahir. Alfred Adler merupakan pelopor dalam ilmu psikologi yang membahas tentang teori bawah sadar yang merupakan bagian penting di dalam sebuah kepribadian seseorang. Sekian dan terima kasih.